Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya. Sekarang kita akan membahas tentang masalah qadha sholat saat datang haid dan juga saat berhenti haid. Mungkin teman-teman sekalian sudah pernah lihat video saya yang di NU online yang ini. Nah, karena kemarin kita pembahasannya di story tentang qadha sholat saat datang haid dan berhenti haid yang ini, maka saya rasa perlu lagi untuk bikin videonya. Jadi untuk qadha sholat saat datang haid yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, untuk selain daimul hadas itu berarti perempuan atau seseorang yang tidak bisa sholat dan bersuci tanpa hadas. Jadi selalu hadas seperti itu. Baik hadasnya berupa istihadah, berupa darah, atau berupa keputihan, atau beser, atau yang lainnya. Bagi selain penderita daimul hadas, maka bila mana datangnya haid ini di dalam waktu sholat dan sudah melewati jarak waktu yang cukup untuk digunakan sholat seringan mungkin, tapi dia belum sholat, maka sholat tersebut wajib untuk diqadha. Semisal masuk zuhur jam 12, kira-kira untuk sholat seringan mungkin ini hanya butuh waktu sekitar 4-5 menit. Itu sudah sangat cukup, atau bahkan 3 menit bisa. Nah, kok dalam waktu ini dia belum sholat, kemudian kok datang haid, maka berarti sholat zuhurnya wajib untuk diqadha. Seperti itu. Nah, untuk yang selain daimul hadas hanya seperti ini saja, dan yang wajib diqadha hanya sholat saat itu saja. Sholat zuhur ya berarti sholat zuhur saja, asarnya tidak perlu diqadha. Kemudian untuk yang kedua, bagi penderita daimul hadas, bagi yang mengalami daimul hadas. Untuk yang mengalami daimul hadas, maka waktunya adalah ketika datang haidnya di dalam waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan untuk sholat dan bersuci. Jadi kira-kira semisal sholat dan bersuci itu butuh waktu 10 menit, maka berarti untuk daimul hadas dia baru memiliki kewajiban qadha zuhur semisal datang haidnya jam 12 lebih 10 menit dan dia belum melaksanakan sholat zuhur. Semisal jam 12 lebih 5 menit kok datang haid, dia belum melaksanakan sholat zuhur, bagi penderita daimul hadas dia tidak memiliki kewajiban mengqadha sholat zuhurnya. Seperti itu teman-teman untuk datang haid, kewajiban mengqadha sholat saat datang haid. Nah, selanjutnya untuk permasalahan berhentinya haid, maka berbeda dengan yang tadi. Kalau permasalahan berhentinya haid, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ketika berhentinya haid di dalam waktu sholat dan tersisa waktu yang cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka berarti sholat tersebut wajib untuk diqadha. Semisal kita berhenti haid waktu asar, setelah ngecek suci beberapa detik kemudian
adzan maghrib. Nah, berarti di sini sholat asarnya wajib diqadha. Seperti itu. Tidak seperti ketika datangnya haid tadi ya. Untuk berhentinya haid hanya sedikit sekali. Waktunya yang penting tersisa untuk mengucapkan takbir saja sudah wajib qadha. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian, kalau berhentinya haid di dalam waktu sholat dan ternyata cukup untuk melaksanakan sholat dan bersuci, maka tidak boleh menunda sholat tersebut hingga keluar waktu atau memilih untuk qadha. Seperti itu, jangan sampai kemudian menunda-nunda suci sampai akhirnya sholatnya menjadi qadha. Dan juga yang perlu diperhatikan ketika berhenti di waktu asar dan juga di waktu isya, yang wajib diqadha tidak hanya sholat saat itu saja, melainkan sholat sebelumnya yang bisa dijamak juga. Jadi kalau asar berhentinya, maka juga wajib mengqadha zuhur. Kalau berhentinya isya juga wajib mengqadha maghrib. Seperti itu hukumnya dalam fikih Syafi'iyah, teman-teman. Dari saya mohon maaf yang banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.